Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu yang mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini mendapatkan cucuran rahmat dan berkah dari Allah, dan Allah karuniakan kita semua ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kembali pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita akan masuk ayat yang kita terus 30 berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, ay maktuban fi diwaniha. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan ada di hadapannya. Ay maktuban fi diwaniha, yakni amalan kebaikan kita itu terpampang, tertulis di buku catatan kita, diwan, ya, kumpulan amalan kita, ya. Wa ma amilat min su'in, wa ma amilat min su'in, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Ay min qabih, su ay min qabih, daripada keburukan. Tajiduhu maktuban fi diwaniha, ia mendapatkannya tertulis di dalam buku catatannya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, ketika dia tahu bahwa dia mengetahui banyak amalan-amalan keburukan yang ternyata itu semuanya tercatat rapih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia ingin agar hari tersebut dijauhkan. Ai walladzi, mana nih? Ay walladzi amiltahu nafsun min su'in tatamanna taba'udan ma bainan nafsi wa bainas su' makanan ba'ida kama bainal masyriqi wal maghribi law anna bainaha wa bainahu ajalan tawila min matla'i syamsi ila maghribiha la farahat bidzalika. Yakni yang mereka lakukan, yakni yang jiwa mereka, yang diri mereka lakukan daripada keburukan, mereka mengharapkan agar keburukan itu dijauhkan antara dirinya dengan antara keburukan, dengan tempat yang jauh sebagaimana antara timur dan barat. Lau anna bainaha wa bainahu ajalan tawila, seandainya di antara keburukan itu dan antara dirinya ada ajal yang jauh, ada ketentuan yang jauh,
min matla'i syamsi, dari tempat terbitnya matahari, ila maghribiha, sampai maghribnya, la farahat bidzalika, maka pasti mereka itu bergembira. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu dan Allah memperingatkan kamu akan dirinya, artinya akan siksanya. Indal ma'siyah, ketika melakukan maksiat, zakarallaha ta'ala hada, Allah menyebutkan hal ini. Awalan, yang pertama, lil man'i min muwalatil kafirin, mencegah daripada berturut-turut, perlakuan berturut-turut dari orang kafir. Wa thaniyan lil hassi ala amalil khairi wal man'i min amali syarr, yang kedua anjuran untuk melakukan kebaikan dan mencegah daripada amalan keburukan. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Siapa yang disayang oleh Allah? Ay al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Ay kama huwa muntaqimun minal fusak, sebagaimana Allah itu bersifat membalas perbuatan orang-orang fasik. Fahuwa raufun bil muti'ina wal muhsinin, maka Allah juga bersifat kasih sayang, bersifat penyayang terhadap orang-orang yang taat dan berbuat kebajikan. Baik jamaah sekalian, kita ulas ya. Pada ayat ini kita diingatkan akan hari di mana amalan kita akan dipampangkan oleh Allah. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat. Langsung yauma, enggak ada uzkur yauma, enggak, karena itu sudah biasa sekali gaya Allah dalam menyampaikan pesannya. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara. Kita disuruh ingat akan hari di mana amal kebaikan kita akan dihadirkan. Begitu juga amalan keburukan akan dihadirkan di hadapan kita. Nah, ketika seseorang itu melihat amal buruknya, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, dia ingin ada jarak yang jauh antara dirinya dengan amal yang buruk itu. Karena apa? Karena dia sangat takut jamaah sekalian. Nah, ini artinya apa? Artinya segala apa yang telah kita lakukan di dunia memang akan ada recordnya, akan ada datanya secara detail. Kalau bapak-bapak baca dalam surah Al-Kahfi, itu juga dijelaskan gambaran pada saat hari kiamat ketika amalan kita dibentangkan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Ketika dibentangkan kitab amalan mereka, fatarol mujrimin, maka kamu melihat orang-orang yang berdosa. Mujrim ay al-kafir, ya. Kalau Allah sebut mujrim itu kebanyakannya merujuk kepada orang kafir. Fatarol mujrimina mushfiqina mimma fih, mereka ketakutan ketika melihat catatan amalan itu begitu dahsyat. Mushfiqina mimma fih, mereka ketakutan dengan apa yang ada dalam catatan itu. Wa yaquluna ya wailatana, mereka berkata alangkah celakanya kami. Mali hadzal kitab, ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada amalan yang kecil, amalan yang besar melainkan tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa yang telah mereka lakukan dahulu di dunia ada dalam catatan itu jamaah sekalian. Oh, Masya Allah. Jadi keadaan itu akan kita alami jamaah sekalian. Jangan dianggap
apa yang telah kita lakukan itu tidak ada recordnya, tidak ada datanya, ya. Maka selagi kita ini masih diberikan kesempatan untuk menuliskan yang baik-baik dalam buku catatan amalan kita, maka tulislah yang baik-baik, agar ketika kita melihat catatan itu kita girang. Bukan termasuk orang yang satu lagi itu, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ketika dia lihat amalannya yang buruk begitu banyak, dia takut sehingga dia mau dijauhkan daripada kitab amalan yang buruk itu, jamaah sekalian. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil juga daripada ayat ini, hendaknya amalan kita harus betul-betul selaras dengan kemauan Allah, kemauannya Rasulullah, bukan kemauan kita, ya. Sebab kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada hak sama sekali untuk kita memilih hukum atau kita menolak melaksanakan hukum tertentu, nggak ada. Nah, ini jamaah sekalian sesuatu yang agak mengkhawatirkan sekarang ini, ya. Saya agak risau, ya, belakangan ini kaum muslimin itu semakin hari semakin mengabaikan tuntunan agamanya. Pendangkalan akidah itu semakin nyata, Pak. Ini bahaya sekali, karena orang-orang yang didangkalkan akidah, mereka pasti tidak akan pernah diingatkan tentang hari tersebut, sehingga mereka nggak peduli. Saya ambil contoh, ya. Beberapa waktu yang lalu ada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Saya udah cerita belum sini? Belum, ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, mereka mengeluarkan fatwa haramnya sound horeg. Belum, ya? Nah, jamaah sekalian, para ulama mengeluarkan fatwa tersebut karena ada keresahan di masyarakat dengan kebiasaan yang sedang viral di Jawa Timur. Masya Allah, luar biasa. Bahkan rumah sakit di Lumajang itu mencatatkan ada kenaikan pesakit atau pasien 25% yang gangguannya THT, Pak. Orang yang sakit THT bertambah 25% sejak sonor. Coba itu. Belum lagi rumah yang pada hancur kacanya gara-gara dilewatin sama mobil sound horeg. Tapi jamaah coba lihat, ya, respon masyarakat itu beda-beda. Ada yang setuju, ada yang tidak. Terutama yang memang punya kepentingan dengan bisnis itu, atau yang punya keinginan untuk menikmatinya sebagai hiburan murah. Nah, jamaah sekalian, sampai mereka itu sanggup menjelek-jelekkan institusi keulamaan. Mereka menjelekkan institusi keulamaan dan menganggap fatwa tersebut bisa menutup pintu rizki mereka. Oh, sampai begitu jamaah sekalian. Mereka nggak pakai itu fatwa. Padahal para ulama memutuskan sesuatu hukum itu bukan karena dorongan hawa nafsu, tetapi dengan pertimbangan syariat, kan begitu. Tapi nggak dipakai, Pak. Kenapa bisa begitu? Nah, sikap yang semakin mengabaikan aturan-aturan agama itu sesungguhnya pada diri mereka ada terjadi pergeseran nilai atau pendangkalan akidah
yang tanpa disadari semakin kemari akidah umat Islam semakin direndahkan, didangkalkan. Orang-orang Islam di Indonesia utamanya ya, khususnya itu dibikin menjadi orang-orang yang cinta kepada materi sekarang ini. Apa aja pokoknya yang penting menghasilkan cuan dan lain sebagainya. Akhirnya obsesi manusia ke arah materi. Nah, ini sesungguhnya proses pendangkalan yang sistematis, Pak. Sehingga seseorang itu ketika orientasi hidupnya mencari dunia, maka pasti akan ada yang diabaikan. Yang diabaikan itu pasti agamanya, pasti ajaran agamanya, itu pasti. Karena hati manusia itu nggak bisa ditempati oleh dua unsur, dunia dan agama, nggak bisa. Kalau satu sudah masuk, yang lain keluar. Nah, ini yang terjadi jamaah sekalian. Sampai orang sekarang di mana-mana di kampung-kampung mereka berusaha mencari cuan sebanyak-banyaknya, walaupun dengan harus joget-joget yang nggak ada maknanya. Kan gitu sekarang di TikTok mereka joget, terus nanti orang sawer ngasih macam-macam tuh, nanti ada income yang diberikan oleh TikTok itu. Orang sekarang ke situ arahnya, dan tanpa sadar kita dijauhkan daripada agama ya. Nah, jamaah sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini, sesungguhnya kita sedang diingatkan pada hari di mana hari tersebut kita akan mengalaminya. Ayat-ayat yang seperti ini nih ya, ayat-ayat seperti ini nih biasanya ayat turunnya di Mekah, Pak. Ayat yang menceritakan tentang keimanan, ayat yang menceritakan tentang keadaan hari kiamat, ayat yang menceritakan tentang azab Allah, surga Allah bagi yang taat, itu biasanya ayat Makkiyah, biasanya yang seperti itu. Nah, ketika orang kurang mendengarkan ayat-ayat yang seperti ini, maka akan susah muncul rasa takut kepada diri mereka. Dan ketika rasa takut itu tidak muncul, mereka tidak peduli ketika mereka melakukan keburukan. Makanya penting, Pak, menghadirkan rasa takut. Makanya Allah sampaikan ayat yang berisi ancaman seperti ini agar kita muncul rasa takut. Kita berikan bandingan jamaah sekalian. Pada zaman Nabi, masyarakat Arab waktu itu adalah masyarakat yang sangat gemar dengan minum-minuman keras. Khamr itu sudah sangat sebati, sudah sangat akrab. Ya, boleh dikatakan minuman keras atau khamr itu sudah jadi lifestyle, sudah jadi gaya hidup. Apaan aja eventnya ya mesti ada khamrnya. Nah, makanya ayat yang mengharamkan tentang khamr itu nggak bisa langsung mengharamkan, tapi bertahap. Karena khamr sudah sangat melekat di hati dalam kehidupan orang-orang Arab pada waktu itu. Turun ayat yang pertama tentang khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kata Allah, kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, pada ayat itu Allah belum sampai kepada pengharaman, tapi sudah ada isyarat. Kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat di sini bukan manfaat dari kebaikan yang diminum, bukan. Manfaat dari hasil dagangnya itu, jamaah. Nah, akhirnya ketika turun ayat itu mereka masih mabuk. Mereka masih mabuk karena belum ada pengharaman secara pasti. Turun ayat berikutnya. Kenapa ayat itu yang kedua turun? Karena ada peristiwa ketika mereka sedang mabuk, masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat.
Sholatlah mereka nih, lagi mabok sholat, coba itu. Ketika mereka sholat, ada yang baca surah Al-Kafirun, tapi ayatnya diubah. Namanya orang mabok, kadang-kadang kan dia nggak sadar. Bunyi ayatnya kan begini, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kan begitu ayatnya. Wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, sama yang mabok ini ayatnya diilangin lam alifnya, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Nah, kan jadi kacau artinya. Nah, gara-gara terjadi perubahan bacaan ketika orang-orang ini pada sholat dalam keadaan mabuk, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian bisa memahami apa yang kalian ucapkan. Nah, walhasil mereka akhirnya lebih membatasi. Jadi mereka enggak mabok menjelang sholat, tapi masih mabok, Pak. Kapan maboknya? Maboknya habis isya. Maboknya habis isya. Karena kalau dia mabok habis zuhur ada sholat lagi, sholat asar. Kalau maboknya habis asar ada sholat lagi, sholat maghrib. Kalau dia maboknya habis maghrib ada sholat lagi, sholat isya. Nah, kalau habis isya dia mabok, masuk waktu sholat berikutnya masih lama, ya. Jadi keburu deh buat sadar gitu. Akhirnya mereka tetap mabok, Pak, tapi habis maghrib, habis isya, gitu. Tuh, gitu ya. Kemudian sampailah terjadi peristiwa percekcokan, pergaduhan. Jadi mereka lagi mabok nih. Biasanya orang mabok kan ngomongin tinggi, ya, ngomongin ngaco, membanggakan dirinya, membanggakan kaum kerabatnya dan lain sebagainya. Sampai kemudian sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas dipukul, dagunya berdarah sama orang yang lagi mabok nih. Akhirnya karena itu sampai mencederakan, melukai orang, turun ayat tuh yang melarang secara pasti. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Allah suruh jauhkan perbuatan itu semuanya agar kalian mendapatkan kejayaan. Nah, jamaah sekalian, coba lihat ya respon sahabat ketika turun ayat itu. Padahal khamr itu sudah sangat lekat dalam hati mereka, sudah sangat membudaya. Tapi ada nggak yang berat hati untuk meninggalkan kebiasaan itu? Ternyata enggak, Pak. Ketika turun ayat itu, Umar mengatakan intahaina, kami berhenti. Ditumpahin tuh semua botol-botol minuman keras. Semua yang dimiliki oleh kaum muslim ditumpah-tumpahin. Sampai paman Nabi yang namanya Abbas, ya, ketika dia disampaikan ayat itu, dia lagi mabuk nih, lagi minum. Disampaikan ayat tersebut, apa yang terjadi? Botol minuman yang masih ada dalam genggamannya dibuang, Pak. Gak pakai merasa, sayang nih setenggak lagi. Enggak. Ditumpahin semuanya. Di rumahnya tuh yang masih ada beberapa botol ditumpahin semua, nggak pakai ragu. Sehingga diceritakan kota Madinah pada waktu itu basah dengan tumpahan air minuman keras. Mereka tuh rela hati, nggak berat hati, ya mas sekalian. Coba lihat ya, kenapa hal itu begitu gampang ditaati oleh para sahabat. Karena inilah buah dari pendidikan akidah yang Nabi tanamkan dalam periode Mekah.
13 tahun di Mekah yang diperkuat apa, Pak? Yang diperkuat akidah, yang diperkuat iman. Di periode itulah kemudian kaum muslimin diperkenalkan tentang sifat-sifat Allah, tentang keadaan hari kiamat, tentang azab bagi orang yang durhaka, sehingga kemudian rasa takut itu sudah muncul, Pak. Sebelum mereka pindah ke Madinah, mereka sudah mempunyai rasa takwa dan takut kepada Allah. Maka ketika turun ayat yang berupa aturan-aturan kehidupan, maka mereka nggak berat hati lagi untuk mentaatinya, tuh jamaah sekalian. Nah sekarang ini di masyarakat kita, sadar atau tidak, kita ini semakin didangkalkan akidahnya. Ini bapak-bapak yang pada ngaji, alhamdulillah, insya Allah kita akan kuat imannya. Tapi apakah anak kita juga punya kesadaran sama seperti kita untuk ngaji seperti ini? Kan enggak, Pak. Ini yang ngaji kebanyakan 50 tahun ke atas. Betul kan? Yang kebanyakan ngaji 50 tahun ke atas, yang 40-an ada sih, temen nggak banyak. Nah, apakah nanti anak-anak kita punya kesadaran yang sama dengan kita untuk mementingkan urusan agama, untuk mementingkan urusan akidahnya? Kadang-kadang kita ajak ngaji aja mereka beralasan banyak, Pak. Tuh jamaah sekalian, itu kan faktanya. Mereka tanpa kita sadar atau kita sadar, mereka dimomokkan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang membuat mereka sibuk, ya, dengan gadgetnya, dengan apanya gitu ya. Mereka itu anak-anak muda zaman-zaman sekarang, Gen Z, ya, mereka tuh sanggup, Pak, nonton Korea sampai subuh. Nggak tahu kan? Coba tanya dah anak-anak yang umurnya kelahiran tahun 90 ke atas atau 2000-an ke atas. Mereka tuh gemar sekali nonton film-film Korea. Tuh jamaah sekalian. Nah, kalau yang mereka tonton, yang mereka lihat hal-hal seperti itu, kira-kira muncul nggak dalam hati mereka keyakinan tentang adanya hari kiamat, keyakinan akan adanya hari di mana amal yang mereka lakukan itu akan dipampangkan itu? Saya kira enggak. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka enggak tahu keadaan apa yang akan dialaminya nanti pada hari kiamat, mereka jadi mudah mengabaikan aturan-aturan agama, jamaah sekalian. Itu fakta. Percaya atau tidak, terima atau tidak, itu fakta. Kita hidup di dunia ini, jamaah sekalian, mungkin 5 tahun 10 tahun lagi nanti bakalan meninggal semua nih, ya. Kita nggak tahu siapa yang duluan, ya enggak? Tapi gak bakalan mati semua nih ntar. Yang gantiin siapa ntar? Ya anak-anak kita, ya anak-anak kita. Tapi apakah mereka sudah punya kesadaran untuk itu? Nah, jamaah sekalian, betul nggak nih yang ngaji semua rata-rata umurnya 50 ke atas? Betul ya? Yang 30 nggak ada kayaknya. Nggak ada yang 30. 40 sih ada sih, 40. Ya jamaah sekalian. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai acuan, ya. Kesadaran akan pentingnya pendidikan akidah, keimanan itu harus ditanamkan, ya. Kita ngaji seperti ini, jamaah, kita diingatkan tentang ayat-ayat yang membicarakan tentang hari kiamat. Paling tidak kita akan jadi tahu, kemudian diharapkan muncul rasa takut, dan dari rasa takut itu akan muncul sikap menjauhi apa yang membuat kita merugi pada hari kiamat kelak. Begitu tujuannya, ya. Begitu jamaah. Sekira ini yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Kalau yang ingin bertanya silahkan, ya.
Salam. Ayat 30 surat Al-Imran. Ingatlah pada suatu hari setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebaikan yang dilakukannya. Ya. Dan pula akan diperoleh kejahatan yang diperbuatnya dalam satu. Bayangan saya Ustaz, bayangan saya karena saya biasa pegang buku catatan. Jadi kalau yang kebaikan dicatat di standar. Kalau yang bukan di kredit. Maunya sih semuanya kayak terima terus gak ada pengeluaran. Karena ada nggak perbuatan kita, yang dapat menggerogoti catatan kebaikan itu, amal-amal kita, amal kebaikan kita. Itu misalnya saya dikatakan bahwa ada perkara katanya. Saya ingat hanya 2, terlalu membicarakan aib orang. Kemudian keras hati, nggak mau menerima nasihat, itu akan menggerogoti amal ibadah. Yang 4 lagi saya nggak tahu, saya lupa. Iya. Baik, terima kasih Pak. Amalan apa yang bisa menggerogoti amalan kebaikan kita? Banyak, Pak. Cuman saya batasi saja ya. Tadi sudah disebut membicarakan aib orang itu termasuk perbuatan yang bisa menggerogoti amal kebaikan kita, karena dia termasuk merugikan orang lain. Ghibah itu kan merugikan orang lain. Nah, yang lebih jelas lagi ada dalam sebuah hadis berkaitan dengan orang yang muflis. Ya, itu jelas sekali. Nabi tanya, atadruna manil muflis, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang nggak punya uang ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Orang yang muflis itu orang yang datang pada hari kiamat dengan amal ibadahnya, amalan sholatnya, amalan puasanya, amalan sedekahnya, kemudian didatangkan kepada orang tersebut orang-orang yang pernah dipukul olehnya, pernah ditumpahkan darah olehnya, pernah dicaci maki olehnya, ya, pernah difitnah oleh orang tersebut, ya, pernah diambil hartanya, wasafaka dama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza, ya, diambil hartanya, dipukul, ditumpahkan darahnya. Itu diantara perbuatan-perbuatan yang bikin orang tersebut pahala kebaikannya diambil, Pak. Nah, orang ini minta keadilan di hadapan Allah, maka Allah akan berbuat dengan adil. Orang yang pernah dirugikan oleh orang tersebut, maka dibalaslah segala perbuatan zolimnya. Dengan apa? Dengan diberikan amalan kebaikannya kepada orang yang pernah dia zolimi, ya, orang yang pernah dia zolimi, pahalanya dikasih, Pak, untuk membayar kezolimannya itu, dikasihin semua. Sampai kata Nabi, ketika amalan kebaikannya sudah ludes, sedangkan yang minta tuntutan belum terpenuhi semuanya, apa yang terjadi? Dosa-dosa orang yang pernah dizoliminya diberikan kepada orang tersebut. Amalan kebaikannya habis, dosanya nambah. Tuh jamaah sekalian. Jadi intinya perbuatan zolim itu banyak sekali ya. Mukul, numpahin darah, ngambil harta orang, menuduh orang, ngomongin orang, pokoknya itu semua masuk dalam kategori zolim. Itu akan mengakibatkan pahala orang tersebut menjadi habis, jamaah sekalian. Ya, termasuk jamaah ada amalan-amalan yang bisa menafikan semua amalan kebaikannya. Apa itu diantaranya? Diantaranya adalah pembunuhan secara sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Orang yang membunuh orang mukmin yang lainnya dengan sengaja, maka orang tersebut akan masuk neraka
dan dia kekal di dalamnya. Amalan kebaikannya nggak dianggap, Pak. Tuh, apalagi orang yang memakan riba itu termasuk orang-orang yang tidak dinilai kebaikannya. Pada ayat yang ke-278 atau 275 surah Al-Baqarah disebutkan itu. Wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang kembali kepada perbuatan riba, maka mereka itu akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Kebaikannya nggak dinilai sama sekali. Allah masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang kufur. Na'udzubillah. Nah, jadi banyak kalau kita mau sebutkan, tapi diantaranya itu, ya. Makanya jauhi perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan kita, jamaah sekalian, ya. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.